Slide 1 nggak ada animasi sama sekali. Pun slide 2, juga slide 3, apalagi slide 4. Tapi kalau kita slideshow dari awal, hasilnya kayak gini, geng. Slide 2, slide 3, kita balik lagi. Slide 2. Kalau ini play, pensil tiba-tiba berubah jadi kupu-kupu. Pensil lagi, kupu-kupu lagi. Dan semua ini bisa lo bikin sendiri di Microsoft PowerPoint. Perkenalkan, the basic of mob transition. Oke geng, jadi mob transition merupakan salah satu jenis transisi yang baru ada mulai Microsoft Office 365 atau Microsoft PowerPoint 2019. Pun kalau misalkan kalian install di HP, dia pun sebenarnya sudah ada. Lu cek aja Microsoft PowerPoint yang ada di HP lu dan lu pilih di bagian transisi, lu akan nemuin bahwa sudah ada mob transition. Letaknya ada di sini, gengs. Oke, dan untuk di aplikasi desktop, dia ada di transisi dan dia itu ada di yang paling awal setelah non. Seperti ini, dan jenisnya pun ada 3, ada objek, ada word, dan karakter. Namun, di edisi kali ini, saya akan perkenalkan untuk yang objek dulu. Misalkan, kita mau bikin satu slide tersendiri, dan kemudian kita bikin shape yang pertama. Saya lebih sering menggunakan rounded square. Shape kotak, tapi yang bagian pinggirnya melengkung. Misalkan saya bikin kotak seperti ini, tapi saya bikin memanjang. Kemudian, saya duplicate slide ini menjadi 2. Klik kanan, duplicate. Dan di slide yang kedua, saya bikin kotak ini menjadi lebih bulat. Dan posisinya pun akan saya bikin lebih besar. Termasuk juga saya akan bikin perubahan warnanya dari biru menjadi orange. Tapi oranye yang lebih cerah ya, yang ini. Dan kita aktifkan transisi mob. Masuk ke transition dan pilih mob. Transisi ini nggak hanya mengubah bentuk shape tapi juga warnanya, geng. Sekarang kita lanjut ke basic yang kedua, geng. Kita duplicate shape ini menjadi 2. Kita copy, Ctrl C, dan kita pastekan di slide yang kedua. Tapi bentuknya kita rubah lagi, geng. Misalkan kita bikin dia itu lebih memanjang tapi yang vertikal. Dan kita duplikat lagi untuk slide yang kedua, jadikan di slide 3, dan di slide 3 kita ubah yang lingkaran, kita bikin bentuk seperti kotak. Dan yang kotak biru ini kita ubah lagi, dia itu menjadi lingkaran, warnanya pun kita rubah nih. Kita bikin warna yang sembarang, misalkan merah, kemudian yang lingkaran ini kita ubah menjadi warnanya kuning. Dan mob transition ini akan terus mengubah shape dari slide 1 ke slide 2 dan slide berikutnya. Dia akan mengubah bentuknya dan mengubah warnanya seperti ini. Tapi sering terjadi urutannya itu nggak sesuai. Kalau pengen sesuai, kalian aktifkan dulu Arrange dan Selection Pane. Dan lu namain objek-objeknya, misalkan untuk yang square ini kita ganti nama angka 1, tapi bagian depannya kita kasih tanda seru 2 kali. Misalkan tanda seru 2 kali 1. Dan yang kedua misalkan 2 kali tanda seru kemudian 2. Dan untuk yang angka 1 kita mau jadi objek yang mana? Misalkan yang kotak ini. Jadi shape yang pertama di slide 1 akan berubah menjadi shape yang vertikal di slide yang kedua. Seperti ini. Kemudian kita namain juga yang lingkaran menjadi untuk yang nomor 2. Dan begitu seterusnya sampai di slide yang ketiga. Kalian tentuin mana objek yang akan menjadi urutan nomor 1 dan urutan yang nomor 2. Dan hasilnya pun nanti akan sesuai dengan urutan yang seperti ini. Objek ke-1 di slide 1 dan slide kedua dan slide ketiga akan berurutan sesuai dengan namanya masing-masing. Yang penting namanya sama, tapi bagian depannya kita kasih tanda seru sebanyak 2 kali. Saya mau bikin perubahan shape dari slide 1, 2, dan 3. Misalkan pertama saya bikin kotak warna hijau, kita namain dulu objek ketiga. Kemudian di slide kedua kita ubah menjadi segitiga, kita namain yang sama objek ketiga. Dan di slide terakhir ini kita bikin bintang ya. Kita semua rename jadi angka yang ketiga. Dan seperti yang lu lihat, mob transition ini akan mengubah shape yang tadinya kotak menjadi segitiga ataupun kemudian berubah lagi menjadi bintang sesuai dengan nama indeksnya. Tadi 1 jadi 1, 1, kemudian yang 2, 2, 2, dan 3 menjadi 3, 3, 3. Mob transition pun bisa lu gunain buat mengubah ukuran dan juga rotasi. Misalkan di slide 1 bintangnya seperti ini dan di slide 2 saya akan copy dan paste tapi ukurannya akan saya rubah dan rotasinya pun akan saya ganti. Demikian untuk yang slide yang ketiga. Dan hasilnya seperti ini. Bintangnya itu berputar tapi ukurannya pun dia itu ikut berubah.
So, berkat Morph Transition ini, lu bisa bikin animasi dengan mudah di Microsoft PowerPoint. Pastiin lu gunain Office 365 atau 2019. Nah, dari 5 teknik basic yang tadi gue jelasin, gue bisa bikin animasi seperti ini. Sebenarnya ini adalah kotak yang gue tumpuk-tumpuk banyak banget. Kemudian di slide berikutnya gue susun biar itu membentuk seperti kupu-kupu. Kemudian ada yang diputar, kemudian ada yang dirubah bentuknya. Dan gue atur juga waktu transisinya di duration, yang kalau kita play akhirnya jadinya seperti ini, gengs. Oke, kebayang ya, tapi nanti susunannya kita atur lagi biar membentuk objek yang kita inginkan. Dari pensil kemudian menjadi kupu-kupu, gengs. Dan nggak cuma itu, gerakan kepala dan gerakan bibir pun saya bikin dengan teknik yang sama. Ini bisa kita lebarkan, bisa kita sempitkan, kepalanya bisa kita geleng-geleng di slide berikutnya. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita play, hasilnya kayak gini, geng. Kita bisa melakukan gerakan animasi seperti bibir, kepala, tengok kanan, tengok kiri, dan yang lain sebagainya. Dan semua teknik-teknik basic ini saya terapkan juga di animasi untuk si Mama yang seperti ini. Kemudian si Poppy. Kita bikin dia itu geleng-geleng kemudian senyum-senyum. Pun termasuk Lara yang tadinya tasnya koper kita ubah menjadi ransel seperti ini. Gimana? Mudah bukan bikin animasi di Microsoft PowerPoint? Dan kalau misalkan lu udah atur durasinya dan juga timing untuk slide-nya, lu bisa simpen dalam bentuk video seperti ini, ataupun juga bisa dalam bentuk GIF animated. Kalau sudah, kemudian kita namain filenya dan kita klik save, kita tunggu sampai hasil konversinya itu selesai. Di bagian bawah ini lu bisa lihat progres pembuatan videonya, lu tunggu sampai dia itu benar-benar selesai atau hitam seluruh barisnya. Dan kalau sudah, lu cek value dan kita play bareng-bareng di video. Oke, seperti ini dia hasilnya, guys. Nggak perlu ribet, nggak perlu belibet. Sekarang lu udah bisa bikin animasi di Microsoft PowerPoint. Kurang apa lagi coba? Oke, sekian tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar gue tahu sebenarnya lu butuh tutorial apa lagi. Sampai jumpa di next tutorial. See you!